Perjalanan Aryo dan ketiga temannya semakin menjumpai banyak rintangan dan halangan. Namun berkat semangat dan keberanian mereka mampu bertahan sampai di titik ini. Gimana ini, Mat? Masa tiba-tiba pamit gitu aja? Atau kita harus gimana? Aduh, sebenarnya ini tempat apa sih? Ucap Rahmat masih bingung. Di tengah bingungnya mereka berdua, seorang perempuan paruh baya datang menghampiri mereka. Ia mengenakan kemben hitam dan jarik di bawahnya. Aryo dan Rahmat kaget karena kedatangannya secara tiba-tiba. Cepat pergi dari sini, Le. Di sini bukan tempatmu. Cetus perempuan itu dengan suara sedikit menyentak. Tapi ada hal yang membuat Aryo tidak asing kepadanya. Aryo seperti tidak asing terhadap wajah perempuan paruh baya itu. Ia pun berusaha mengingatnya. Kamu yang kemarin kan, Bo? Yang menemui aku di base camp, yang memperhatikan aku di pinggir jalan. Benar tidak? Tanya Aryo. Yuk, kamu kenal? Tanya Rahmat pada Aryo. Enggak sih, aku gak tahu siapa namanya. Tapi aku pernah ngeliat dia. Jawab Aryo. Kamu siapa, Mbok? Kenapa ada di sini? Namun perempuan paruh baya itu yang Aryo sebut Mbok hanya tersenyum mendengar pertanyaan Aryo. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu sudah saya beritahu kalau jangan berangkat. Kamu ingat, tapi kamu tetap ngeyel dan berangkat. Ujar perempuan paruh baya itu. Tapi kamu siapa? Saya aja gak kenal. Bagaimana saya bisa percaya sama kamu? Ucap Aryo. Namun lagi-lagi perempuan itu hanya tersenyum sambil tertawa mendengarkan perkataan Aryo. Aryo pun semakin curiga kepadanya. Ada sedikit rasa takut dalam benaknya. Akan tetapi rasa takut tidak akan membawanya keluar dari tempat ini. Le, aku tidak punya niat jelek kepadamu. Justru aku punya niat baik kepadamu. Kamu dan teman-teman kamu lekaslah pergi dari sini. Tempat ini bukan tempatmu. Tidak sepantasnya kamu di sini. Itu, laki-laki itu. Jangan kamu turuti keinginannya. Kamu kembalilah ke sana dan pergilah dari sini. Dia ngomong apa sih, Yo? Rahmat kebingungan dengan yang ia bicarakan. Kita disuruh cepat pergi dari sini, jawab Aryo. Aryo pun diam sebentar. Ucapan perempuan itu dianggapnya tak lebih dari seperti omongan kosong yang sering ia temui dari banyak orang. Segeralah pergi, sebelum terlambat. Apa kamu mau di sini selamanya? Di sini selamanya? Ucapan perempuan itu kali ini membuat Aryo khawatir. Sebenarnya siapa sih orang ini? Pikir Aryo dalam hati. Yuk, udahlah, pergi aja dari sini. Tempat ini gak aman buat kita, ujar Rahmat. Benar kata Rahmat. Benar atau tidak ucapan perempuan itu, aku dan yang lain memang harus cepat pergi dari sini. Kalau mau keluar dari sini, lewatlah sana. Sampai kamu ketemu 2 buah batu besar tapal batasnya kampung ini. Jangan lewat jalan yang kamu lewati tadi saat kamu datang kemari, ujar perempuan itu sambil tangannya menunjuk ke arah jalan yang ia maksud. Ya sudah, Mbok, saya pamit dulu ya, ujar Aryo. Perempuan itu tersenyum melihat Aryo dan Rahmat yang berjalan kembali ke arah pendopo. Di pendopo, Aryo mendapati Fajar dan Yudi tengah menggenggam salah satu makanan yang tersaji di atas meja. Dan tiba-tiba saja Aryo menepuk bahu kedua temannya itu. Ayo, kita pulang, ucap Aryo pelan dan singkat. Tapi ucapan itu ternyata didengar oleh si Mbah. Pulang? Kamu mau pulang kemana, Tona? Di sini saja. Tidak, Mbah. Saya dan teman-teman saya ingin pulang. Si Mbah kemudian berjalan menghampiri Aryo. Ia merangkul pundak Aryo. Aryo pun sedikit gemetar. Tangan si Mbah dingin yang ia rasakan. Tidak, Mbah. Tidak, terima kasih. Saya pulang saja. Aryo berpamitan kepada si Mbah. Walau terlihat sinis, Aryo tidak memperdulikannya. Ayo cepetan, buruan, ajak Aryo kepada ketiga temannya untuk segera pergi dari tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Aryo menenteng kerilnya lagi. Dia dan ketiga temannya berjalan keluar pendopo. Mat, jalan kita kemana? Tanya Aryo pada Rahmat. Tadi kata si Mbok bagaimana? Ujar Rahmat.
Aryo kemudian berpikir sebentar, mengingat-ingat perkataan Simbo tadi kepadanya. Perkataan yang awalnya hanya dianggap omong kosong belaka, sekarang ia coba untuk peruntungannya. "Kita ke sana," ucap Rahmat sambil melangkahkan kakinya ke arah yang dimaksud si embok-embok misterius tadi. Aryo pun langsung mengambil langkah terdepan sambil berkata, "Ikuti aku, jangan melangkah kemana-mana selain mengikutiku." Hawa dingin masih terus menyertai mereka. Tatapan mata tajam dari warga kampung terus menyorot ke arah mereka. Aryo dan yang lainnya hanya bisa menunduk sambil sedikit tersenyum tak kalah berpapasan dengan warga kampung. Sampai tak terasa langkah kaki mereka tiba tepat di sebuah batu besar yang berdiri kokoh saling berhadapan di ujung jalan kampung. Langkah Aryo sedikit terhenti. Ia pun bertanya kepada Rahmat, "Mat, apa ini yang dimaksud sama Simbo tadi?" "Ya mana aku tahu, kan lu yang ngobrol sama dia." "Ah, ya udahlah, bismillah, semoga benar," ucap Aryo sambil melanjutkan kembali langkahnya. Mulai sekarang langkah mereka berempat kembali sampai ke tengah hutan. "Kok malam ini rasanya panjang banget ya?" ujar Fajar. "Alah, udah, gak usah dipikir. Yang terpenting kita kudu cepat nemu jalan keluar," ucap Rahmat. "Lah, gak jadi ke puncak?" tanya Fajar lagi. "Kalau malam ini kita gak nemu jalan yang benar, kita fokus cari jalan buat pulang," kata Rahmat pada Fajar. "Iyalah, bener. Gak lucu kalau kita harus terperangkap di sini yang entah sampai kapan kita gak bisa keluar," ucap Aryo kepada semuanya. "Yang terpenting kita bisa pulang dengan selamat," tambah Aryo. Jalan setapak yang tak begitu lebar masih jelas saat baru keluar dari tapal batas. Hutan di sini sangat rimbun dan tertutup. Mungkin jika hari sudah terang, cahaya matahari pun susah untuk masuk ke dalamnya. Belum lagi kabut yang sudah menyertai perjalanan mereka. Meskipun tidak begitu tebal, tapi sudah cukup menyulitkan penglihatan Aryo yang bernavigasi di paling depan. Belum lama melangkah memasuki hutan, tiba-tiba sebuah suara kurang mengenakan menghampiri mereka. Suara eraman muncul tak jauh dari tempat mereka berdiri. Aryo kemudian memalingkan telinga dan terus berjalan memimpin teman-temannya. Suara itu muncul lagi dan semakin jelas. Yo, suara apa itu yo?" tanya Fajar yang berada di paling belakang. "Kagak usah takut, jalan terus aja dan jangan berhenti," seru Aryo dengan agak kencang agar semua teman-temannya mendengarnya. Aryo terus melangkahkan kakinya, menebas setiap ranting dan rumput liar yang menghalangi langkahnya dengan pisau sangkur yang ia bawa, sambil dibantu headlampnya yang kini mulai memudar cahayanya. "Untung aja aku bawa pisau ini," ucap Aryo dalam hati sambil menggenggam pisau seukuran sangkur di tangannya. Tiba-tiba Aryo pun berhenti. Semak belukar tinggi menghalangi langkahnya. Ia membabat setiap rumput di hadapannya. Tapi alangkah terkejutnya Aryo. Di antara kabut yang masih berada di sekitarnya, ada sebuah bayangan besar menyambutnya di balik semak-semak itu. Bayangan yang memiliki ketinggian lebih dari 2 kali lipat tinggi badannya dan lengkap dengan 2 tangan dan 2 kakinya. Matanya yang merah menyala semakin jelas sedang memperhatikan keberadaan Aryo dan teman-temannya. Entah apa bayangan itu, manusia atau hewan yang tingginya sebesar itu. Tapi matanya yang hanya mengandalkan headlamp di kepalanya tidak terlalu jelas menangkap bayangan itu. Seketika Aryo memalingkan kepalanya dan memundurkan langkahnya. Fajar pun yang menyadarinya pun bertanya, Yo, lu kenapa?" Tiba-tiba Rahmat melangkahkan kakinya ke depan, menemani Aryo yang sedang membuka jalan. "Apapun yang terjadi kita gak usah takut. Sudahlah, kita kudu terus berikhtiar daripada kita harus mati di hutan ini. Mau kalian mati di sini?" ucap Aryo dengan suara kencangnya yang memenuhi setiap sudut hutan. Fajar dan Yudi bingung melihat tingkah kedua temannya. Hal mistis memang bukan hal baru bagi Aryo, tapi berbeda jika ia melihatnya di hutan, karena disinilah tempat mereka. Jauh dari hingar-bingar perkotaan dan manusia. Jadi dia salah sedikit saja di sini, bisa-bisa ia akan ikut dibawa ke alam mereka. Aryo menampar pipinya berulang kali, sambil membisikkan suara di telinga dan hatinya sendiri. "Aku harus berani, aku gak sepele," ucapnya untuk menguatkan batinnya sendiri.
Sosok bayangan raksasa itu masih memperhatikan dan mengintai gerak-gerik Aryo dan teman-temannya. Aryo tidak bisa menangkap dengan jelas dengan kedua matanya makhluk apa yang sebenarnya yang memperhatikannya itu karena terhalang kabut. Namun keberanian Aryo bertambah lagi berkat Rahmat. Ia kembali melangkah dengan sekuat tenaga yang ia punya, menaiki dan menuruni jalan yang terjal yang tidak ada habisnya. Di tengah jalan yang masih terjal dengan kemiringan lebih dari 30 derajat, dengan banyaknya semak-semak dan pepohonan di sekitarnya, tiba-tiba rintikan hujan pun datang, menghujani tanah yang mereka pijak. Sangat tidak memungkinkan jika mereka harus mendirikan tenda di sekitar situ. Situasi kini sudah sulit, dan bertambah sulit dengan adanya hujan di sini. Di kejauhan, Aryo melihat semak-semak yang membentuk terowongan kecil dengan pohon tinggi melindungi di atasnya. Ia pun mengajak ketiga temannya untuk bergegas ke sana dan berlindung di bawahnya. Ke sana, kita berteduh saja di sana dulu sambil pakai flashlight. Siapin flashlightmu di tas. Aryo meminta Yudi mengambil flashlight di dalam kerilnya. Hujan agak begitu deras mengguyur hutan malam itu. Aryo dan ketiga temannya pun termenung di situ, merenungi bagaimana nasib mereka setelah ini. Waktu berjalan sangat lama kala itu. Entah karena ketakutan yang membuat waktu berjalan lama atau ada hal lain yang menyebabkannya. Ya Tuhan, lindungilah kami berempat dengan segala kekuasaan dan keagungan-Mu. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan-Mu, dan semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak-Mu. Hutan ini, gunung ini, dan segala makhluk yang ada di sini, semuanya milik-Mu dan Engkau yang ciptakan ya Tuhan. Maafkanlah kami sudah menjadi hamba-Mu yang lalai dalam beribadah kepada-Mu. Maafkan kami ya Tuhan. Maafkan kami jika kami kurang bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau berikan. Aku berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi mulai detik ini. Aku berjanji akan menjadi hamba yang akan lebih taat lagi dalam beribadah kepada-Mu. Tuntunlah kami agar bisa kembali keluar dari hutan ini. Di antara gelap dan rimbunnya hutan dan di antara hujan yang masih menghantam seluruh tanah di permukaan, Aryo terus bermunajat kepada Sang Pencipta, sampai tanpa ia sadari air mata pun keluar dari matanya, menyesali semua dosa yang pernah ia lakukan. Karena bukankah sebuah kesombongan jika ada manusia yang berharap selamat dari keadaan susah seperti ini tanpa memanjatkan doa kepada Tuhan? Kita berdoa dulu sama-sama, terserah mau bagaimana doa kalian. Sisipkan keselamatan agar kita bisa keluar dari sini dan bisa pulang dengan selamat, ucap Aryo kepada ketiga temannya. Dan tak lama hujan pun reda, seakan ini sebuah pertanda jika Tuhan telah mendengarkan doa Aryo dan ketiga temannya. Ini kita jalan kemana lagi ya? Tanya Aryo karena dia yang berada di paling depan. Namun tak ada jawaban dari ketiga temannya. Ia lihat wajah ketiga temannya pun bingung dengan pertanyaan yang ia lontarkan. Karena sejak tadi jalanan yang mereka lalui naik turun punggungan dan lembahan yang tak jelas sama sekali arahnya kemana. Gimana kalau kita naik aja? Gunung kan bentuknya kerucut. Jika kita semakin ke atas maka akan lebih sempit areanya dan kita bisa lebih mudah melihat arah jika berada di sana, usul Rahmat. Ke atas? Berarti kita lebih jauh dari arah pulang dong, ucap Yudi. Tapi iya bener juga sih apa yang lu bilang, tambahnya. Fisik kalian gimana? Aman semua nggak? Tanya Aryo. Masih, habis mau gimana lagi daripada kita diam aja di sini kan? Jawab Yudi. Tanpa banyak bicara lagi, Aryo kembali mengambil langkah terdepan, mencari jalan yang kiranya bisa dilalui oleh 4 orang manusia. Namun lagi-lagi, bayangan hitam yang besar itu menyambutnya di depan. Kali ini Aryo dapat melihatnya dengan jelas. Mata yang merah terus memperhatikannya. Taring tajam yang tumbuh dari dalam mulutnya pun bisa dilihat Aryo dengan jelas. Tubuhnya yang dipenuhi dengan bulu hitam pun semakin meyakinkan Aryo jika sosok yang mengikutinya sedari tadi adalah genderuwo. Tapi kali ini Aryo tetap melanjutkan langkahnya lagi, tak memperdulikan keberadaan genderuwo itu. Aryo pikir dengan tidak memperdulikannya akan membuatnya pergi. Namun bukannya pergi, genderuwo itu masih berjalan mengikutinya dengan kaki yang sangat besar itu. Gak usah nengok ke belakang, seru Aryo kepada teman-temannya. Lah, emangnya kenapa? Udah nurut aja daripada lu semua dibawa setan di sini. Aryo kemudian mempercepat langkah, diikuti teman-temannya yang bersusah payah mengimbanginya. Suara nafas yang tersengal-sengal selalu mengiringi langkah mereka,
Sampai di suatu tanjakan, Aryo kembali menghentikan langkahnya. Di depan banyak sekali dedemit yang sudah menunggunya. Namun kali ini tak hanya Aryo atau Rahmat yang menyadari keberadaan dedemit itu. Dan untuk pertama kalinya, Fajar dan Yudi melihat dedemit di hutan itu. Dedemit itu muncul dari segala penjuru hutan, di atas pohon, di balik bebatuan, bahkan ada yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Berbagai wujud pun bisa dilihat Aryo dan teman-temannya dengan sangat mudah. Yang paling seram adalah sosok makhluk yang berbadan dan berkepala manusia, tapi setengah badannya ke bawah berwujud kuda. Mungkin bagi banyak orang ini adalah hal yang tidak masuk di akal, tapi semua ini benar-benar terjadi dan dialami oleh Aryo dan teman-temannya. "Astagfirullah, apaan itu?" teriak Yudi. Fajar pun demikian. Ia terlihat berlindung di balik tubuh Aryo. Jar, kenapa lu?" tanya Aryo basa-basi. "Itu banyak banget setan." "Udah dari tadi, Jar. Lu aja yang baru sadar. Udah, di sini dulu aja, sekalian istirahat," ajak Aryo. Setelah cukup dirasa istirahat, Aryo kembali mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. "Lanjut?" tanya Aryo. "Lah, itu mereka masih di sana," ucap Yudi. "Berani gak? Daripada kita terus di sini dan bisa mati kedinginan dan kelaparan," ujar Aryo pada Yudi dan Fajar yang ragu. "Kalian mau cari jalan lain? Lihat aja di sana. Hanya jalan ini yang paling mudah untuk kita lewati. Gak ada jalan lagi," tambah Aryo seraya memperhatikan jalan lain yang lebih sulit untuk mereka lewati. Di titik ini tidak ada lagi rasa takut dalam benak Aryo. Tekadnya untuk bisa keluar dari hutan ini mengalahkan segala rasa takut yang ada pada dirinya. Dan segala jenis setan tak akan membuatnya untuk mundur. Mundur sama dengan menyerah, atau akan abadi di hutan ini selamanya. "Udah, kalian gak usah takut. Mereka juga sama ciptaan Tuhan. Derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Gak seharusnya kita takut pada bangsa mereka," lanjut Aryo pada teman-temannya. "Aku selalu padamu, yo. Aku yang jaga di belakang," ucap Rahmat mendukung perkataan Aryo. Malam yang dingin tak mampu memadamkan api keberanian dalam benak Aryo. "Ayo jalan, atau kalian aku tinggal di sini sendirian," ancam Aryo pada Yudi dan Fajar. "Yo, tapi yo," ucap Yudi. Namun Aryo tidak menggubris ucapannya. Aryo terlihat semakin mantap melangkahkan kakinya. Tak ada pilihan lain bagi Yudi dan Fajar dan mereka pun mengejar Aryo yang sudah berjalan duluan. "Yo, tungguin yo." Tak lama langkah Aryo sampai di tengah-tengah dedemit itu. Mereka dapat melihat semua dedemit itu dengan sangat mudah. Tapi tatapan Aryo tajam ke arah depan, memperhatikan jalan yang akan ia lewati. Aryo tidak peduli jika ia sedang diperhatikan semua demit yang menghuni hutan di situ. "Kalian dari bangsa apa? Berani-beraninya masuk ke wilayahku?" Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara, tapi hanya Aryo yang paham dengan artinya. "Dengar gak?" tanya Rahmat berbisik kepada teman-temannya yang ada di depan. "Iya dengar, tapi itu siapa? Demit-demit itu yang ngomong," tanya Yudi yang juga berbisik. "Jangan seenaknya sendiri kamu di sini." Lagi-lagi suara tak bertuan itu muncul dengan nada yang agak membentak. Dengar lagi gak? Lebih keras dari yang awal tadi," tanya Yudi. "Yo, suara apaan ini?" Yudi kembali menanyakannya kepada Aryo. Tak peduli dengan pertanyaan Yudi, Aryo terus melangkahkan kakinya. Ia tak mau berurusan dengan mereka-mereka yang ada di hutan itu. Di setiap langkahnya, Aryo selalu mengiringinya dengan doa. "Kamu tak akan bisa keluar dari sini. Kamu akan hidup di sini dengan bangsaku." Suara misterius itu datang lagi. Aryo kemudian menghentikan langkahnya dan berbisik kepada teman-temannya. "Diam dulu." Malam itu sudah tak terhitung lagi mencekamnya kala itu. Aryo merapalkan doa, meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Aryo berusaha menahan setiap ketakutan yang datang pada dirinya. Ia pun berusaha berani. Aryo memejamkan matanya agak lama. Ia terus merapalkan doa. Namun tiba-tiba sosok makhluk datang mendatangi Aryo di dalam gelapnya pejaman matanya.
Aryo tidak asing kepadanya. Ia seperti mengenalnya. "Le," sosok itu berbicara kepadanya. "Kamu, Mbok?" Aryo mengingatnya. Dia adalah si Mbok yang mengarahkannya keluar dari kampung misterius tadi. Kali ini Aryo bertemu dengannya lagi dan di bawah alam sadar. "Tidak usah takut, Le. Kamu anak baik. Jalan terus saja ke atas. Di sana akan ada jalan yang akan membawamu keluar. Tidak perlu memperdulikan demit-demit itu. Aku sendiri yang akan mengatasinya." Sontak Aryo kaget mendengarnya. Sosok yang menghantuinya sejak awal keberangkatan malah akan membantunya keluar dari ketersesatannya. Kali ini Aryo mempercayainya. Entah apa yang membuat Aryo yakin dan percaya kepada Simbok. Simbok seperti makhluk yang dikirim Yang Maha Kuasa untuk datang dan mengarahkan Aryo sejak awal perjalanan. "Sudah, lanjutkan perjalananmu, Le. Hati-hati," ucap Simbok mengakhiri perkataannya. "Mbok, Mbok," ucap Aryo sesaat setelah ia membuka matanya. Yo, lu kenapa?" tanya Fajar kepada Aryo. "Oh, enggak apa-apa." Aryo bingung dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa Simbo itu datang menyambanginya di sini dengan situasi yang seperti ini? Siapa dia sebenarnya? Sebuah pertanyaan yang kembali tidak ditemukan Aryo jawabannya. "Udah yuk, jalan lagi." Aryo mengajak semuanya berjalan lagi. Ia memperhatikan ke sekeliling. Semua demit-demit itu semakin menjauh dari keberadaannya. Cukup lama mereka berjalan menyusuri setiap sisi hutan. Berbagai medan pun sudah mereka jajal hingga sampai di sebuah tempat. Tempat yang sangat terang. Cahaya rembulan datang menyinari dari balik ranting dan dedaunan. "Akhirnya ada tempat buat kita istirahat," ucap Aryo. Mereka semua merebahkan tubuhnya, menghela nafas panjang setelah melewati berbagai kejadian-kejadian yang sangat mencekam. "Aku udah gak kuat lagi." Sebuah kalimat yang keluar dari mulut mereka berempat. Dan singkat cerita, mereka pun mendirikan tenda di area situ dan tidur di dalamnya setelah melewati malam yang sangat panjang. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, gelapnya malam langsung melumat kesadaran mereka. Waktu berjalan cepat saat mereka tertidur, hingga tiba-tiba ada suara muncul dari luar tenda. Mas. Seseorang memanggil dari luar tenda. Langit kini sudah sedikit terang saat Aryo membangunkan teman-temannya. "Buka aja," jawab Rahmat sesaat setelah membuka matanya. Aryo kemudian membuka resleting tenda, melihat siapa pemilik suara yang memanggilnya dari luar. "Mas, ngapain ngecamp di sini? Bahaya," ucap seorang bapak-bapak mengenakan jaket gunung dan kupluk di kepalanya. "Bahaya? Enggak, Pak. Kita ini di tempat aman kok," jawab Aryo. "Aman gimana, Thomas? Lihat aja di luar. Belakang tendamu itu sudah jurang." Sontak Aryo terperanjat. Kantuknya seketika hilang. Ia keluar dari tenda dan melihat keluar tenda. Ia pun terkejut melihat keberadaan di sekitar tendanya. Jantungnya seperti tiba-tiba berhenti. Pasalnya tempat yang menurutnya aman dan sangat nyaman tadi malam ternyata adalah sebuah area kecil yang langsung menghadap ke jurang yang sangat dalam. "Woi, bangun, cepetan bangun." "Aduh, apaan sih lu, Yo? Lu gak tahu apa? Badan gue sakit semua," ucap Fajar. Aryo menarik kaki teman-temannya satu persatu hingga mereka semua bangun. "Lu semua mesti keluar. Lihat sendiri keluar. Kita itu ada di bibir jurang," ucap Aryo membuat Rahmat, Yudi dan Fajar terkejut dan seketika bangun. Keluarlah mereka satu persatu, memastikan kebenaran dari perkataan Aryo. Dan bagaimana bisa? Mereka tidak menyangka jika mereka bisa sampai di sini. "Loh, semalam kita nggak di sini kok, Pak," terang Aryo pada bapak-bapak yang membangunkannya. "Bapak bagaimana bisa tahu tenda kami?" "Saya tadi kencing nggak jauh dari sini, kemudian lihat tenda mas-masnya." "Udah, kita pindahin dulu aja tenda kita, ngobrolnya nanti," ajak Aryo. "Pak, nama bapak siapa ya?" tanya Aryo di sela-sela saat memindahkan tenda dan bawaannya. Saya Rasiman, Mas," ucapnya sambil membantu Aryo. "Saya Aryo, Pak.
kami dari Jakarta. Pak Rasiman menuntut mereka ke tempatnya mendirikan tenda. Awalnya mereka melihat sebuah sungai, lalu sedikit berjalan ke arah atas. Pak Rasiman ngecamp di pos berapa, Pak? Tanya Aryo yang masih belum mengetahui di mana sebenarnya posisi dan teman-temannya. Di pos 5, Mas, jawab Pak Rasiman. Mendengar jawaban dari Pak Rasiman, Aryo melihat raut wajah teman-temannya. Raut wajah mereka seperti kebingungan yang tak tahu arah pulang. Di sana Aryo melihat beberapa tenda yang berdiri, lengkap dengan para pemilik yang akan menuju puncak Gunung Slamet. Pemandangan ini adalah pemandangan yang ia nanti-nantikan dari semalam. Beberapa pendaki terlihat berada di pelataran tendanya dengan secangkir kopi di tangannya. Aryo terlihat membendung air matanya yang sudah hampir keluar dari matanya. Aryo bahagia. Begitu pula dengan ketiga temannya. Bahagia karena sudah bertemu lagi dengan manusia. Dari mana, Mas? Salah satu di antara mereka bertanya kepada Aryo. Dari bawah, Mas, jawab Aryo sambil sedikit tersenyum melihat mereka. Ini, Mas, tenda saya. Saya berdua di sini sama teman saya, namanya Pak Agung. Terang Pak Rasiman saat sampai di tendanya. Tenda kalian dibangun di sini saja karena masih kosong, tambahnya sambil menunjukkan area kosong di samping tendanya. Aryo pun tidak menolak. Begitu pula dengan teman-temannya. Didirikannya tenda di samping tenda Pak Rasiman. Yo, ini jam berapa? Kok masih agak terang ini? Tanya Rahmat dengan sedikit bingung. Iya. Refleks Aryo melihat jam tangannya yang sedari tadi mati. Lah, kok jam aku hidup? Hah, terus ini jam berapa? Saut Yudi. 6. Ini jam 6. Iya, 6 apa? Rahmat yang ragu pun menghampiri Aryo, melihat sendiri jam di tangan Aryo, dan Rahmat dia mematung. Kemudian Aryo menyuruh semua teman-temannya untuk duduk dan diam sejenak, guna menetralkan segala kalut di pikirannya. Maaf, Pak, kalau boleh tahu ini jam berapa ya? Jam tangan saya error, tanya Aryo pada Pak Rasiman. Jam 6 sore, Mas. Kalau hari apa, Pak? Jumat, Mas. Memangnya ada apa kok Mas Aryo tanya begitu? Pak Rasiman balik bertanya kepada Aryo. Pasalnya pertanyaan itu terdengar aneh baginya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya cuma tanya aja, jawab Aryo sedikit menyeringai. Aduh, nggak bener ini, nggak beres, ucap Rahmat dengan pelan. Fajar dan Yudi pun demikian. Mereka semua bingung setelah semalaman penuh berputar-putar di dalam hutan. Nyatanya mereka hanya berjalan tak lebih dari 2 jam dari pos 3. Gak ada gunanya kita begini, mending kita makan dulu, lalu istirahat, ucap Aryo. Malam itu mereka pun berunding mengenai apa yang akan mereka lakukan esok. Apakah akan mendaki hingga puncak atau turun saja? Turun aja, ucap Rahmat tiba-tiba. Gua rasa fisik kita juga udah terkuras semalaman tadi. Semalaman atau hanya 2 jam, pokoknya setelah semua yang menimpa kita, gua rasa sangat berisiko kalau kita ke puncak. Puncak memang tujuan, tapi bisa pulang dengan selamat adalah tujuan utama kita saat berpergian, ucap Rahmat. Lu gimana, Jar? Tanya Aryo. Gue juga udah capek yo, jawab Yudi. Lagi pula kita bisa lain waktu kesini, tambah Fajar. Aryo pun demikian. Walaupun ia sangat ingin berdiri di puncak Gunung Slamet, tapi keselamatannya dan teman-temannya adalah yang paling utama. Saat itu Aryo dan ketiga temannya sepakat untuk turun gunung esok pagi. Besok kita turunnya nunggu ada pendaki turun aja, biar ada temen, usul Fajar. Malam itu mereka semua beristirahat, merebahkan segala lelah yang menghantui tubuh mereka. Aryo menolak ajakan Pak Rasiman untuk mendaki ke puncak dini hari. Ia mengatakan jika akan turun saja esok hari. Sempat ia ditanya kenapa tidak ke puncak, tapi Aryo menutup rapat-rapat alasannya dengan berdalih kalau badannya agak tidak sehat. Paginya cahaya sang surya menghangatkan tenda berukuran 4 orang milik Aryo. Teriknya membangunkan Aryo dan semua teman-temannya dengan sengaja. Pagi itu perut mereka terasa sangat lapar walau semalaman sudah makan. Setelah sarapan yang kesiangan dan mengemasi barang-barang, mereka semua menunggu pendaki yang akan turun ke base camp. Dan benar saja,
Tak lama segerombolan pendaki tampak baru sampai di pos 5 setelah dari puncak. Ternyata di antara mereka ada Pak Rasiman dan Pak Agung. "Loh mas, belum turun?" tanya Pak Rasiman. "Iya pak, belum, lagi nunggu yang barengan," jawab Aryo sedikit tertawa. "Kalau gitu ya sudah, kita bareng saja. Saya juga langsung packing dan tadi sudah makan di atas," ucap Pak Rasiman. Aryo dan teman-temannya pun menerima dengan senang hati ajakan Pak Rasiman. Pagi yang sudah beranjak siang kala itu, Aryo serta teman-temannya turun gunung bersama dengan Pak Rasiman dan Pak Agung. Tak sampai sore hari, mereka semua sudah sampai di pos pendakian dan melaporkan kepada petugas base camp. Setelahnya, ia pun beristirahat di base camp tempat mereka menginap saat baru sampai kemarin. Di situ Pak Rasiman dan Pak Agung langsung berpamitan pulang kepada mereka. Tak lupa Aryo mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka berdua. Karena berkat mereka lah mereka pun ditemukan dan Aryo dan teman-temannya bisa kembali ke alam yang sebenarnya, alam manusia. Malam itu mereka gunakan untuk bersih-bersih dan beristirahat. Bahagia, benar-benar sangat bahagia, karena mereka bisa sampai ke base camp lagi dengan selamat. Paginya pun datang. Kali ini Yudi bangun duluan. "Weh, bangun, ayo kita pulang," teriak Yudi membangunkan yang lain. Sebelum pulang mereka sempatkan mandi dan mengisi perut yang masih saja terasa perih. Setelahnya Yudi menghubungi Pak Sukron, memintanya mengantarkan lagi ke stasiun Purwokerto. "Gimana mas perjalanannya?" tanya Pak Sukron sesaat setelah mereka naik di mobilnya. "Aman sih pak, tapi nggak sampai di puncak." "Loh, kenapa?" "Agak kurang sehat pak." "Oh alah, ya sudah, nggak apa-apa. Kapan-kapan kesini lagi, nanti bapak yang antar lagi," ucap Pak Sukron. Setelah perjalanan pulang, tak sedikit pun dari mereka membahas soal kejadian-kejadian pendakian kemarin sebelum sampai di rumah masing-masing. Setelah semuanya, Aryo, Rahmat, Yudi, dan Fajar kembali ke kehidupan masing-masing. Sejak itu pula, Rahmat dan Fajar menjadi teman dekat Aryo dan Yudi, dan menjadi teman perjalanan jika mereka akan melakukan pendakian lagi. Bagi Aryo, pengalaman ini menjadi pengalaman tersendiri baginya.